Apakah sebenarnya di momen rehab itu tuh lu diberikan narkoba lagi atau tidak? Itu gue masih dalam perasaan was-was karena Terus di mana tempat lu mencari happiness? Apakah waktu itu di tempat itu? gue jujur pada masa itu bingung. Narkoba itu seenak apa sih? Oke, ternyata kebahagiaan yang lu cari itu sempat salah. Di mana keberadaan sahabat lu? Pada saat waktu itu ketangkep ya, gue tuh penasaran banget. Lu tahu nggak kira-kira siapa yang cepuin lu? Hai semuanya, welcome back to The Charlie Juno Show. Gila. Hari ini tuh studio gue tuh berasa ada energi kegelapan emak jang. Karena di sebelah gue tuh udah hadir sosok yang kontroversial. Dia itu tuh sebenarnya teman gue yang sebenarnya saudara seiman. Please welcome Coki Pardede. Terima kasih banyak. Untuk Terima kasih opening yang banyak. sangat mencerminkan lu ya. Terima kasih banyak. Thank you lo udah diundang. Iya, terima kasih. Thank you. Gila, jadwalnya Coki Pardede ini suka-suka dia pokoknya ya. Dia lagi menunggu jadwal yang tepat gitu. Akhirnya oke, gue bisa Charlie. Iya. Tapi thank you so much akhirnya udah hadir di The Charlie Juno Show. Coki, karena kan waktunya Coki ini takutnya abis ini dibawa lagi. Enggak, maksudnya dibawa ke acara-acara lainnya gitu kan. Betul. Oke, gimana kesibukannya sekarang Coki? Gue kangen banget sama lu, ya Allah Coki. Kesibukannya sekarang sama lah dengan kesibukan orang pada umumnya ya, mencari sesuap nasi. Sesuap nasi. Biasanya gue belajar ya, kalau orang tuh suka pegang hidung pas lagi ngomong itu tuh bohong. Boleh nggak lu nggak usah diplomatis jawabannya di podcast gue? Nanti gue padahal udah rencananya sampai podcast di sini gue akan pegang hidung. Maksudnya bohong semua. Bukan biar aman maksudnya. Ya, biar aman. Gak apa-apa loh, gue gak mencari keamanan loh untuk bikin podcast ini loh. Karena kan ini terakhir kali kita bikin konten kan gak aman kontennya. Masa Anda mau mengulang lah? Bener lagi. Oke, gue flashback dikit ya guys. Jadi dulu tuh gue sama Coki itu kenapa bisa kenal, lu bingung gak sih sosok Cherry Bell sama sosok Coki Pardede kayak gak nyambung banget kenapa bisa ketemu. Kita tuh ketemu di MLI. Kalau kalian ingat ya, bener-bener awal banget kan ya. 2016. 16. Sebelum gue nikah, gue inget banget. Karena gue gak bisa lanjutin MLI karena gue abis itu mau nikah. Oh iya betul. Diancam gue sama laki gue. Di Pongmi waktu itu ya? Di Pongmi, daerah Gunawarman Senopati. Yes, 2016. Benar. Selama itu 10 tahun lalu tepat banget. 10 tahun. Iya. Jadi walaupun kalian mungkin mengenal Cece tuh dulu sebagai Cherry Bell, tapi gue tuh pernah disuruh stand up dadakan. Ya padahal gue bukan stand up komedian. Bener yang dibilang Coki dulu tuh ada di Pong, tapi udah tutup ya. Apa karena itu viral jadi tutup ya? Enggak ya. Memang di daerah sana kecenderungannya kalau buka F&B tutup memang. Tutup begitu. Kayaknya sudut situ gitu ya. Tapi sekarang lagi rame banget ya. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu, nanti kita dituntut lagi. Betul. Oke, videonya tuh viral karena penistaan agama. Pada waktu itu. Ya udah, pokoknya itu udah 10 tahun yang terjadi. Kita akan berubah jadi orang yang lebih baik lagi atas apa yang bakalan kita keluarkan ataupun kita ucapkan. Betul. Untuk menanggapi statement itu saya akan begini. Kalau orang tuh suka pegang hidung pas lagi ngomong itu tuh bohong. Oke. Setidaknya di depan kamera kita menjadi lebih baik. Benar. Tepuk tangan dulu lah buat Coki Pardede. Gila teman gue yang satu ini. Gimana sih Coki, rasanya lu merintis yang dari awal terus udah sampai di titik ini? Maksudnya dulu lu tuh kayak dari yang belum dikenal sampai akhirnya viral. Viralnya bukan karena itu ya, tapi memang lu tuh udah dikenal dengan kayak otak lu yang menjadi sosok di balik MLI. Itu gimana sih? Sebenarnya jujur gua itu mulai, kalau gue tarik lagi ke belakang ya, gua tuh mulai stand up itu sebenarnya 2012-2013. Gue mulai stand up di situ, dan pada waktu itu gua pilih stand up nggak ada ambisi apa-apa. Karena kebetulan karena kebetulan stand up itu dulu kan gue taunya stand up itu cuma ada di luar negeri. Betul. Dan pada waktu itu baru masuk ke Indonesia. Terus gue suka dengan komunitasnya pada saat itu. Jadi waktu itu gue masih kuliah, terus gue join komunitasnya for the sake of gue pengen punya temen. Gue pengen kayak ada hobi lah yang bisa gue salurkan pada saat itu. Di komunitas tersebut. Teman-teman menyambut dengan baik, kita berjalan bersama, sampai akhirnya di luar dugaan ternyata pada saat itu nggak ada yang menyangka bahwa skena stand up comedy itu akan sangat diterima.
pada waktu itu. Nggak ada Iya yang benar-benar. menyangka. Waktu Tahun itu kan berapa tuh? 2012, 2013. Gua Oh, inget lu banget. termasuk di awal-awal banget ya? Iya, tapi mungkin gua kalau dari lettingan generasi, mungkin generasi kedua, generasi ketiga, gua nggak, I'm not really sure ya. Iya. Tapi sekitar di generasi itu nggak ada yang menyangka kalau ternyata skenanya tuh bener-bener diterima. Iya pada saat benar. itu. Waktu itu gue inget banget salah satu video yang viral mengenai stand up awal-awal ada Raditya Dika. Betul. Dan teman-teman lah waktu itu. Ernest. Ko Ernest dan yang lain-lain. Ya udah akhirnya kita jalan, terus akhirnya ada kompetisi waktu itu di Kompas. Iya benar. Jadi waktu Gua itu nonton lagi. ada dua Lu angkatan stasiun. Uus? Enggak, gue Di atasnya? satu. Jadi Uus gue di bawahnya. Oh, Jadi kalau by kompetisi, Uus tuh kakak seperguruan gue. kakak surga. Oke, Iya, paham. dia di season 3 if I'm not mistaken, gue di season 4. Oke, berarti Pras Teguh? Yes, di season 4 itu ada Pras Teguh. Ini kita sekalian remind ya. Di season 4 tuh ada Pras Teguh, ada Abdur Arsyad, Iya, tahu dong. ada David Nurbianto, Oke, tahu dong, Betawi. ada Hifzi Hoir, Tahu dong. ada Hifzi Hoir, ada Dodit Mulyanto, Tahu dong. ada Coki Pardede, ada Yuda Keling. Semuanya sukses loh itu. Semua yang lo sebutin gue tahu. Iya, tapi yang tidak saya sebutin, nggak usah disebutin karena Karena that's nggak the sukses. reason. Bukan gak sukses sebenarnya sih. Oke. Mereka memilih jalan lain yang di jalan itu mereka lebih sukses. Betul. Betul. Karena kan Gila. nggak harus semuanya jadi Bagus entertainer banget kan. nyapunya. Oke. Berkali-kali kena kasus saya tahu lah cara nyapu. Jadi Sampai akhirnya gue akhirnya? jalan di situ, terus ternyata dan pada saat itu 2014 gue ikut kompetisi itu karir masih biasa-biasa aja. Betul. Gue tuh selalu bingung gitu loh. Stand up ini tuh awalnya ya. Ini anggaplah gue bener-bener kayak awam banget. Iya. Gue berpikiran kayak duitnya dari mana gitu loh. Kayak gimana caranya brand. Kan stand up itu adalah sebuah keresahan. Iya. Emang ada ya brand yang mau ngundang kita untuk mengungkapkan keresahan para karyawan atau apa yang membuat hal itu jadi lucu ketika kita di atas panggung. Jadi gue bener-bener bingung banget. Iya. Dan how? Jadi sebenarnya betul, sumbernya stand up itu kan sebenarnya dari keresahan. Betul. Tapi pada saat kita mengcraft itu menjadi materi komedi, itu sebenarnya tergantung pesanan pekerjaan. Oke. Misalnya contoh kita di-hire untuk berstand up di brand tertentu. Betul. Ya tentu kita research dulu dah. Betul. Sebenarnya sama seperti pekerjaan yang lain, pasti ada do and don'ts-nya. Betul. Kita dilarang untuk membahas ini. Dan sebenarnya pada akhirnya terlepas skena stand up-nya, saat kita masuk ke sebuah yang namanya industri, tetap kita harus profesional. Benar. Jadi sebenarnya, Ikutin aja. juga stand up komedian yang gua rasa berhasil sampai saat ini, sampai taraf tertentu juga bukan orang yang tidak mengikuti brief sebenarnya. Betul, Tetap justru- mengikuti brief. Tapi memang mulainya memang dari keresahan yang memang bisa diolah menjadi sebuah produk yang lucu. Dan Betul. itu pun tergantung pesanan brand sih sebenarnya. Jadi kita Dan cara pembawaannya yang bikin orang ingat. Betul. Tapi yang tadi gue tanyain balik lagi Coki, Yang kayak nyangka. gimana? Lu nyangka nggak? Maksudnya kayak Nah, itu sampai dia. orang seluruh Indonesia kalau ditanyain Coki Pardede, orang pasti tahu. Nah itu dia, gue jujur nggak nyangka karena sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan karirnya itu nggak langsung naik juga. 2014 gue masih biasa aja, bahkan di tahun 2015 gue waktu itu jadi penyiar radio di OS. Os Radio, OS di Radio Kemang. Jakarta. Habis itu gue baru bener-bener ngerasa gue itu naik itu di 2018. Waktu itu gue ketemu sama partner gue namanya Tretan Muslim. Tahu dong. Dan akhirnya kita di situ bikin MLI. sesuatu yang namanya Majelis Lucu. Dan disitulah gue baru ngerasa mulai naik. Dan bahkan pada saat gue ngerasa mulai naik pun, itu gue masih dalam perasaan was-was karena apakah skena ini akan terus bertahan. Benar. Karena terlalu cepat kan. Maksudnya dari 2012 sampai ke 2018 kan itu masih sesuatu yang ini skenanya bakal bertahan nggak? Benar. Gitu. Sampai akhirnya ya kalau lo balik lagi ke pertanyaan lo nyangka nggak? Ya nggak nyangka. Semuanya pada akhirnya ya gue terima dengan rasa syukur lah. Gila. Dan Tapi, gua berusaha. tapi happy, are you happy? Nah itu dia pertanyaannya. Apakah gue happy? Kan sekarang gue udah pasti happy. Tapi gue nggak nyari happiness di pekerjaan yang gue lakukan. Karena pada akhirnya terlepas dari ini hobi dan gue seneng sama hobinya dan pada akhirnya hobinya jadi bisa menghasilkan. Betul. Ada uang dari situ. Kalau gue selalu percaya gini sih, Sel,
share. Pada saat apa yang kita seneng udah ada duit di situ. Betul. Itu jadinya udah profesional. Betul. Dan kalau udah jadi profesional, udah susah passion orientednya. pasti fun-nya sedikit banyak berkurang. Bener banget. Jadi kalau lo tanya, are you happy? Yes, I'm happy. Tapi gue tidak cari happiness di pekerjaan gue. Lo cari di tempat lain? Gue cari di tempat lain yang which is, ini bukan hal-hal yang negatif ya. Yang which is ya, menurut gue, kita harus cari alasan kita kerja untuk apa. Benar. Jadi happiness-nya itu adalah the reason kita melakukan ini semua. Tapi kalau misalnya di pekerjaannya, ya gue nggak nyari happiness di sini. Pada akhirnya ini udah profesionalitas saja. Betul. Kalau misalnya bisa dapat bonus, ada happy-nya ya bonus. Tapi itu gue nggak pernah kayak datang ke tempat kerja terus aku akan mencari happiness di sini. Itu aneh sih. Ya karena kan kalau kita lihat ya banyak banget nih Gen Z mungkin atau mungkin nggak Gen Z, mungkin banyak banget semua orang itu suka terjebak dalam romantisme seolah-olah kayak gue nggak happy lagi nih di tempat kerja gue. Kan selalu ada yang ngomong gitu kan. Buat teman-teman yang merasa seperti itu, gue cuma pengen ngomong kayak memang di tempat kerja bukan tempat cari happiness. Betul. Tempat kerja itu namanya aja tempat kerja. Lu kerja gitu. Sepemahaman gue, tempat kerja itu the place where you carry your duty. Lu punya tanggung jawab, bro. Yes, itu makanya kan HRD tidak bertanya hobi Anda apa dong. Betul, benar sekali. Yang ditanya HRD adalah Anda bisanya apa. Betul. Minimal bisa Excel. Zaman dulu, gue nggak tahu kalau sekarang. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih ini bisa. berantakan banget anak-anak Gen Z ini untuk Excelnya. By the way, maksudnya kan sekarang rekrutmen gue banyak ya yang mendaftar tuh anak-anak Gen Z gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak aku pengen mencari happiness di tempat kerja, ya kalau misalnya lo bisa happy dan bisa dapat duit di situ bagus, tapi kenyataannya di tempat kerja itu ya tempat untuk kerja. Betul. Ini dari tadi ya Coki ngomong bolak-balik di situ, gue tuh penasaran banget ya. Terus di mana tempat lo mencari happiness? Apakah waktu itu di tempat itu? Ya. Bagus itu pertanyaannya. Dulunya, ini pelajaran yang akhirnya gue dapet. Iya benar, karena gue ngundang sama lu di sini tuh pasti ada pelajaran yang pengen gue sampaikan ke orang-orang juga gitu. Betul. Jadi be blunt aja nggak apa-apa. Gue kan udah umur 38. Oh, yes. Tidak terlihat ya? Iya. Seperti 41. Terima kasih. Nggak, gue juga nggak nyangka kalau lu udah 38. Gue udah 38, terus pada saat itu karena gue ngerasa nama gue waktu itu lagi naik, terus duit udah lumayan ada sedikit. Gue jujur pada masa itu bingung, ini duit sebanyak ini mau dipakai untuk apa? Pada masa itu. Sehingga akhirnya karena gue juga masih dalam masa pencarian, gue menggunakan duit itu untuk hal-hal yang kurang baik lah. Iya. Salah satunya kayak misalnya ya kita semua tahu kan gue kena kasus apa waktu itu, narkoba waktu itu. Dan akhirnya balik lagi ke pertanyaan lo, kalau kita nyari happiness untuk diri sendiri itu biasanya void, share. Oke. Karena hidup untuk diri sendiri itu kayak sesuatu yang nggak akan pernah puas. Kayak lo punya kantong tapi bawahnya bolong. Iya. Jadi seberapa banyak pun pencapaian lo, seberapa banyak pun uang yang lo dapat, tapi kalau lo hidup untuk diri lo sendiri, itu nggak akan pernah ada kata puasnya. So basically sampai taraf tertentu lo harus hidup untuk orang lain. Maksudnya bukan jadi people pleaser, no. Tapi lo harus cari alasan lo melakukan ini semua supaya achievement lo, uang lo, itu untuk siapa? Oke. Dan nggak semata-mata untuk diri gue. Sekarang gue udah nemuin untuk keluarga gue, which is orang tua. Oh, paham. Ya, untuk orang tua. Terus untuk... Puji Tuhan, otaknya udah ada kesana. Gue punya pudel 2. Oh. Untuk pudel gue. Untuk lupa. Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk bisa bermain. Kenapa harus 2? Gue takut kan soalnya. Oh iya. Karena kalau pudelnya 1 kasihan. Kalau gue pergi kemana-mana dia nggak bisa. Nggak ada temennya. Betul. Ya. Kenapa pilih pudel bukan herder? Itu juga pertanyaan yang ditanyain banyak orang. Karena kan gue baru pertama kali punya pet. Dan dari yang gue tanya-tanya katanya pudel tuh yang paling gampang untuk pemula. Lebih nurut. Gue juga punya pudel soalnya. Tapi walaupun dia manja banget. Untuk pudel gue, terus untuk orang yang gue nggak penting, partner bisnis gue, atau misalnya partner gue segala macam. Jadi intinya itulah akhirnya orang-orang yang bikin lu akhirnya bisa mengumpulkan rasa happy. Dulu kayak udah punya tujuan untuk bisa happiness-nya itu. Karena kalau misalnya kita punya alasan
untuk apa kita kerja? Maksud gue gini, kita kan sering syuting gini. Benar. Kalau syuting begini kan profesionalisme menuntut kita untuk selalu happy dong. Betul. Walaupun bintang tamunya belum tentu bikin kita happy. Tapi puji Tuhan sama lu happy gue. Ya, thank you. Iya. Tapi kan di namanya kerja kan bintang tamu ada yang kurang, ya cuman kan kita nggak mungkin sebut. Betul. Jadi di momen-momen kita suntuk itu, kita selalu mengingat kayak, aduh ini saya harus syuting ini karena nanti ada goals yang ingin saya capai. So basically gitu sih sekarang. Oke, tapi kan pada waktu itu ya kan ternyata kebahagiaan yang lu cari itu sempat salah. Di mana keberadaan sahabat lu? Muslim. Oh, mereka selalu ada dan selalu membuka. Apakah mengingatkan lu untuk kayak Oh iya, hati? pasti. Oh, Muslim tuh family man banget. Iya, pasti. Bukan cuma tretan Muslim kok. Banyak sahabat-sahabat gue yang ngingetin gue kayak hati-hati. Cuman kan sebenarnya esensi dari sahabat dan support system itu kan sebenarnya kan mereka hanya bisa mengingatkan. By the end of the day kan keputusannya kan dari si orang yang menjalani. Sendiri, gitu. Jadi sebenarnya bukan salah mereka juga. Benar. Mereka cuma bisa ngingetin tapi keputusan tetap di tangannya Coki Pardede. Nah, yang bikin gue penasaran berikutnya adalah Coki Pardede. Narkoba itu seenak apa sih? Maksud gue gini, lu pakai apa waktu itu, Kak? Sabu, weed atau apa gitu? Banyak, hampir yang bikin semua. lu sampai adiktif. Hampir semua. Pada masanya gue pakai weed, gue pakai meth, gue pakai kokain, gue pakai ekstasi, you name it lah. Cuman berarti lu makainya dari ekstasi dulu dong, karena di klub mungkin? Oh enggak, sebenarnya pertama kali gue kenal drugs itu gue langsung nyoba meth. Oh, gue nggak tahu tuh apa. Maksudnya? Meth itu sabu. Oh, sabu. Ya, cuman biar lebih keren gue pakai. Wah, meth, gue pikir matematika ya kan. Oke, gue mau narkoba. Breaking Bad, biar kesannya Breaking Bad kayak, banget. wih keren banget ya. Masuk berapa lama lu? Ntar lagi. Betul. Ntar dulu, meth. Gue pakainya sabu waktu itu, meth. Itu di waktu kuliah awal-awal. Oh. Cuman waktu itu kan duit masih dari orang tua, jadi resources terbatas lah. Oke. Jadi gue Jadi awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Dan makanya waktu lo tanya enaknya seenak apa? Enak memang. Enak banget. Drugs itu memang dirancang untuk enak. Gue kasih analogi kali ya buat ini untuk edukasi ya. Edukasi ya guys. Edukasi bukan ajakan. Bukan. Jadi correct me if I'm wrong. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham. Tapi ini gue kasih rule of thumb-nya supaya kalian memahami kenapa lebih baik jangan coba drugs. Yes. Jadi gini, manusia itu sebenarnya secara natural punya kemampuan untuk memproduksi sebuah hormon yang bisa dibilang hormon itu adalah hormon kesenangan. Dopamin atau apapun lah itu namanya. Sebenarnya kita punya, tubuh kita tuh secara natural punya kemampuan untuk menghasilkan hal tersebut. Biasanya hormon itu tuh datangnya dari mana? Hormon itu datangnya misalnya ketemu sama orang yang kita sayang. Betul. Atau mungkin kita melakukan apa yang kita sukai, hormon itu akan muncul. Nah, sebenarnya drugs ini, mau itu yang kimia atau yang herbal, itu menstimulus hormon itu untuk keluar tanpa kita harus melakukan apa yang biasanya harus kita lakukan supaya hormon itu keluar. Dopaminnya keluar. Contoh, mungkin kalau kita normal, kita mungkin bisa keluar dopaminnya kalau kita misalnya melakukan hobi kita. Betul. Jadinya kan kita happy. Kan? Nah, tapi kalau kita tidak punya hobi, nggak ada hobi, ya, atau mungkin tidak punya orang yang kita sayang atau apapun, supaya hormon itu keluar, distimuluslah menggunakan drugs. Dan cilakanya adalah saat kita pakai drugs, hormon kebahagiaan yang keluar di atas rata-rata kemampuan natural tubuh kita untuk mengeluarkan hormon tersebut. Ini hitungan bego, tidak ada studi yang membackup ini, tapi gue kasih tahu ini supaya kalian tahu betapa bahayanya drugs ya. Benar. Misalnya tubuh kita, let's say sanggup menghasilkan hormon kebahagiaan 100 misalnya. Contoh 100 misalnya. Kalau pakai drugs itu bisa keluar 2000. Gila sejauh itu? Yes. Sehingga saat nah ini gue kasih tahu kenapa muncul kecanduannya. Jadi tubuh lo dipaksa mengeluarkan hormon kebahagiaan di level yang tidak wajar, sehingga biasanya kita ngerasain let's say 100, ini yang normal. Akhirnya kita ngerasain 2000. Sehingga saat kita stop drugsnya, memori kita ingetnya di 2000. Sehingga kebahagiaan normal yang lo rasakan setelah itu jadi kosong. Sama kayak mungkin sama kayak mungkin analoginya kayak lo udah ngerasain steak 5 juta. Iya.
tiba-tiba lu makan steak 200.000 kan kayak apa ini? Lu ngerti gak sih maksud gue? Paham gue. Jadi makanya lu pengen lagi steak 5 juta itu lagi. Yes, jadi sebenarnya kecanduan drugs itu lebih ke rasa rindu untuk mengulang rasa enak yang udah pernah kita rasakan. Achieve. Itu makanya gua paham kenapa banyak orang atau banyak teman-teman yang kesulitan untuk keluar dari kecanduan tersebut. Dan perlu waktu supaya bisa lepas supaya nanti lama-lama kita terkalibrasi lagi sampai ke sini. Dan dalam waktu dari sini menuju ke sini waktunya lama. Kadang ada orang yang jatuh lagi, ketangkep lagi apa. Makanya gue tidak pernah menghakimi ya. Gue tidak pernah menghakimi, gue tidak pernah ikut membuli. Betul. Teman-teman yang mungkin binder dandat soalnya ya. Iya, berjuang dan mungkin ketangkap lagi karena orang yang tidak pernah merasakan akan lebih mudah untuk menghakimi. Kalau gue, oh ya, mungkin dia masih dalam proses penyembuhan apa. Jadi gue nggak pernah komentar apapun tentang orang-orang yang lagi berjuang untuk keluar dari sini. Berarti lu sekarang udah bersih? Iya, gue berani bilang gue udah bersih. Gimana caranya? Iya, karena pasti banyak loh ya yang pecandu juga yang mungkin nonton ini, dia pasti sedih juga sama apa yang harus terjadi di dirinya sekarang karena nggak bisa lepas. Jadi pecandu itu kadang-kadang banyak yang malah menipu orang untuk mendapatkan barang, mencelakai keluarga sendiri bahkan gitu. Kalau menurut gua ya, kalau lo tanya ke gua kenapa gua bisa lepas, sebenarnya gini, susahnya kalau orang terjebak sama kecanduan itu harus dari dirinya sendiri sih. Dan kalau lo tanya konteksnya gua, kenapa gua bisa lepas, karena gua rasa gua udah paham bahwa hidup itu bukan tentang ngerasa enak sebenarnya. Ingat ya guys, hidup tuh bukan tentang rasa enak by Coki Pardede biar lu bisa lepas dari kecanduan. Iya, karena kalau misalnya benchmark kita untuk menilai apakah hidup itu berhasil atau tidak cuman dari rasa enak. Ya semuanya narkoba. Betul. Tapi apa dong kalau gitu? Kalau harus lepas dari rasa enak itu? Tanggung jawab ya nggak tahu, lu salah satunya nggak tahu. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau di gua akhirnya sadar bahwa rasa enak yang kita rasakan dari drugs itu ada cost-nya. Cost-nya apa? Cost-nya tubuh kita. Iya lagi. Dan ada teman gue pernah bilang, ini yang bikin gue akhirnya keluar. Dia tidak pernah menggurui gue. Dia cuma bilang kayak, lo kan udah gede Cok, gue gak akan nyuruh lo berhenti sih. Karena nyokap lo aja gak lo dengerin, apalagi gue. Lucu banget sih dia. Benar banget lagi. Ya kan kadang kan kita suka, dengan niat baik ya. Iya. Kita tuh suka ngomong ke teman kita kayak, lo harus berhenti apa segala macam. Percaya sama gue, kalau lo ngomong gak akan pernah didengar. Soalnya orang tuanya sendiri yang gak didengar, apalagi lu gitu. Jadi, tapi teman gue bagus, dia ngomong begini, lo kan udah gede Cok, gue gak akan nyuruh lo berhenti apa segala macam karena lo udah orang dewasa, lo mengertilah keputusan yang lo ambil untuk diri lo. Tapi karena gue temen lo dan kita suka nongkrong, kalau lo meninggal karena habit ini, nanti di meja nongkrong kita satu kursi ada yang kosong. Dan kalau satu kursi itu kosong, gak ada lu karena lo OD atau apapun, kita sedih. Jadi alasan kita kalau bisa lu stop bukan karena kita lebih baik dari lu, no. Karena kalau kita nongkrong, kursi itu kosong, kita sedih. Tepuk tangan dong, sedih banget, kepikiran. Akhirnya cara begitu gue lebih masuk. Bener lagi. Berarti dia menasehati gue bukan karena dia secara moral lebih baik dari gue. Iya. Tapi karena dia ya seneng kita dan nongkrong. Betul. Ya udah akhirnya gue ngerasa berarti kalau lu meter buat dia. Iya, akhirnya gue jadi berpikir kayak ya udah kalau misalnya memang ada orang yang merasa gue penting di tongkrongannya, ya mungkin sedikit gue turunin habit ini sampai akhirnya nol, dan akhirnya sekarang gue dapat kesenangan itu ya dari nongkrong. Benar. Dari ya gue jujur lah, gue masih mabok kok. Iya. Tapi kan setidaknya legal. Gue masih mabok. Anjir, gue udah lagi mau nangis tiba-tiba mabok is legal bro. Iya, maksud gue pokoknya benar, di jalan yang masih tepat. Pokoknya apapun yang ada cukainya aman menurut gue. Iya. Jadi ya gue masih mabok, gue masih apa, tapi setidaknya terukur dan tidak melanggar hukum. Betul, di tempat yang tepat juga. Di tempat yang tepat. Terus tato ini berarti adalah aksi lo untuk menuangkan kebahagiaan lo juga. Rasa sakitnya itu, lo suka? Sebenarnya kalau tato sih, nah ini menarik nih soal tato. Kalau menurut gue, kalau tato ini karena memang gue suka
gini, orang kan berekspresi macam-macam ya. Iya. Ada yang berekspresi dari karyanya, ada yang berekspresi dari dia bikin lagu, ada yang berekspresi dia bikin konten, Betul. ada yang berekspresi dia bikin puisi. Betul. Kalau gue berekspresi dengan naruh apa yang ada dalam pikiran gue ke tato gue. Berarti semuanya ada artinya ya? Ada yang iya, ada yang enggak, karena ada yang dibikin pas mabok. Sumpah mabok bisa bikin lu tiba-tiba Ya, bikin kan tato. namanya kita impulsif ya. Tiba-tiba begitu gue sadar, kok ada tato ini ya, sudahlah gitu. Tapi menurut gue, Kayak Mike Tyson, weh. saat kita bertato itu, kalau gue ngelihatnya sampai taraf tertentu itu jadi pagar buat gue. Kenapa? Karena dari awal gue bikin tato itu, gue ngerasa tubuh gue adalah kanvas dan ini adalah karya. Jadi gue kan sempet gemuk banget waktu itu, Sher. Iya. Gue sempet gemuk parah banget. Waktu gue berhenti narkoba, gue gemuk parah banget. Gue makan apapun. Dan gue ngerasa yang bikin gue akhirnya jadi olahraga, nge-gym, dan akhirnya balik lagi ke yang lumayan ideal adalah karena gue ngerasa, ini kan badan gue ada tatonya nih. Kalau orang gemuk tuh tatoan agak kurang gak ya? Apalagi sorry ya, dengan segala hormat gue, tato gue kan kayak setan-setan gitu. Betul. Kan. Kalau gue gemuk masa setannya gemoy. Sorry ya gitu. Dan di klub juga jadi jelek Iya, gitu. benar. Lo kebayang gak sih orang 30 tahun gendut terus gini ada tato kayak apa sih lo gitu. Iya, jadi akhirnya gue akhirnya tato yang bikin gue jadi kayak oke dah lu ini komitmen Gue mau seumur nurunin hidup. berat badan gue nih buat tato gue. Setidaknya ideal lah. Betul. Gak harus yang berotot-berotot gitu, gak yang setidaknya ideal. Betul. Berarti balikinnya dengan pakai narkoba lagi. Enggak dong. Enggak lah. Enggak lah. Olahraga. Keren. Olahraga lu apa sekarang? Gym. Nge-gym? Gym, kardio, Gila, gym, Coki, gue gak kebayang banget. Kayak nge-gym gitu kayak gak ada di bayangan gue, bro. Tapi gue Siapa baru yang nemenin lu mulai gym? setahun. Sorry gimana tadi? Siapa yang nemenin lu nge-gym? Gue ada private coach. Oh iya, untuk ngajarin lu ya. Tapi lu padel gak? Gue pengen mencoba padel tapi waktunya Oh iya, sibuk ya. susah. Karena kalau udah nge-gym, udah kardio, udah padel, mohon maaf kapan kerjanya ya? Betul, iya. Itu kan ngeluarin duit, kapan cari duitnya. Betul. Bener. Tapi pada saat waktu itu ketangkep ya, gue tuh penasaran banget. Lu tahu nggak kira-kira siapa yang cepuin lu? Gue tidak mau cari tahu, Syar. Oke, jadi kayak lu tahu bahwa kayak pas udah ke gap kayak ini salah gue. Iya, Gitu. karena sebenarnya mau ada cepu atau nggak ada cepu, kita ketangkap sebenarnya karena pakai narkoba sih sebenarnya. Betul, masalahnya adalah karena pakai narkoba dan itu ilegal di Indonesia. Dan menurut gue salah alamat kalau lu marah sama cepunya. Ya kalau nggak mau ketangkap ya jangan pakai narkoba, sayang. Itu highlights banget. Lu kalau nggak mau ketangkap ya nggak usah pakai narkoba. Betul. Bertanggung jawab atas apa yang lu udah perbuat. Betul. Gila, itu adalah salah satu kebanggaan yang bisa kita banggain dari seorang Coki Pardede. Tepuk tangan dulu lagi lah. Dia gini-gini tuh bertanggung jawab banget atas perbuatannya. Setelah 38 tahun ya. Betul. Setelah udah Berarti tua. tahun lalu nggak sama sekali. Ya, sedikit demi sedikit. Namanya kita kan lama-lama makin berubah. Iya, namanya berubah kan pelan-pelan gitu ya. Apa sih sebenarnya rasanya masuk penjara, Kak? Sorry, lu tuh dibully atau direhab ya? Jadi kemarin. Karena lu bayar jadi bisa rehab. Itu biarkan yang berwajib saja. Enggak lah, enggak ada gitu-gitu. Enggak lah, enggak kayak gitu loh. Enggak ada kayak gitu. Enggak, maksudnya waktu itu Karena direhab kan gue ya? lama, Cok. Gue itu iya? kan gue inget banget gue ketangkap itu 2021 bulan pokoknya akhir tahun 2021 dan gue bener-bener keluar itu 2002 akhir tahun, lama banget loh itu. 2023 awal lah gue keluar. Jadi Berarti lu COVID di rehab dong? Yes. Covid parah-parahnya gue direhab. Jadi gue rehabnya juga berkali-kali. Ada rehab dari negara, habis itu kita rehab mandiri lagi sekali lagi. Gue minta lu jujur ya, Ya. karena ini bener-bener gue pengen tahu aja. Ya. Karena ini terlalu banyak berita simpang siur. Sebenarnya di rehab, kan itu nggak gampang banget ya untuk bisa mengkalibrasi kebahagiaan lu yang tadi lu bisa dapetin di 2000 terus akhirnya bisa kembali kepada sisi semulanya. Yes. Apakah sebenarnya di momen rehab itu tuh lu diberikan narkoba lagi atau tidak? Oke. Sebenarnya gini, tergantung gini. Rehab itu mazhabnya beda-beda. Istilahnya cara mereka menanggulangi kliennya itu beda-beda. Ada yang base dari farmasi, ada yang base-nya bukan farmasi. Oke. Oh, oke, I know. Ya, jadi rehab itu ada yang base
pengobatannya itu berdasarkan medis, ada yang base pengobatannya berdasarkan non medis. Lo bergantung masuk rehabnya yang mana. Betul. Kalau lo masuk rehab yang dasar keilmuan untuk mengobati kliennya itu base dari medis, mereka paham untuk bisa mengkalibrasi dari 2000 ke 100 itu nggak bisa langsung door begini. Jadi ada obat-obat tertentu atas pengawasan dokter. Oke. Yang which is itu psikiater biasanya. Yang pelan-pelan menurunkan kebergantungan kita terhadap bahan-bahan ini sedikit demi sedikit. Kayak misalnya tadinya jadi 2000, jadi 1800, jadi 1700, jadi 1600. Pelan-pelan sampai lama-lama tubuh kita bisa terlepas dari barang hal tersebut. Tapi itu di bawah pengawasan dokter dan sangat ketat. Dan biasanya obat-obat yang dipakai ini ya obat-obat antidepresan sebenarnya. Betul. Yang mana nggak bisa dibeli dengan bebas juga. Dan kalau misalnya kita membeli obat ini tanpa resep, biasanya kita bermasalah dengan hukum juga. Oh, oke. Jadi sebenarnya gitu. Nah, kayaknya akhirnya banyak simpang siur mengenai itu karena bagian ini nggak banyak orang yang tahu. Nggak banyak yang mau blunt juga secara fakta gamblang ngasih tahu. Kayak gitu ya guys. Jadi bukan buat orang tua mungkin yang anaknya udah kecanduan, jadi nggak perlu khawatir kalau di rehab itu bukan berarti diberikan narkoba lagi, tapi diobati sesuai dengan pengawasan dokternya juga. Tapi ada juga rehab tertentu yang base-nya bukan medis, jadi mereka nggak pakai itu. Jadi langsung ditemenin, jadi ada sakau-sakaunya, ada segala macam ditemenin tanpa diturunin segini. Sebenarnya semuanya balik lagi, jadi kan gini, sebelum kita misalnya kita punya sanak keluarga yang pengen kita masukin ke rehab, pasti kan setiap rehab kan akan menunjukkan metode pengobatannya apa. Betul. Dan biasanya kalau rehab yang bagus itu adalah dia akan lihat dulu orangnya. Gimana lihat dulu orangnya, kondisinya. Kondisinya bagaimana? Sanggup nggak mereka untuk merawat klien ini? Betul. Biasanya sih kalau rehab yang oke sih dia nggak langsung semata-mata terima orang di rehab di situ ya. Pasti akan dilihat dulu kalau misalnya rehab yang nggak merasa nggak wah ini udah terlalu parah, kayaknya dirujuk ke yang medis aja, mereka pasti nggak akan ngambil. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang kira-kira bisa, mereka akan ngambil. So basically silakan dipelajari, dipahami rehab-rehab apa yang paling cocok untuk sanak keluarga untuk diri Anda. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, Kak Coki, pas lu jatuh kemarin, I mean yang waktu kasus hukum kemarin, banyak orang yang lu anggap temen tuh tiba-tiba hilang atau malah ngehujat lu. Wah, gua nggak mikirin ya. Bener-bener nggak mikirin ya? Gua nggak mikirin. Maksudnya akhirnya begitu lu masuk ruangan rehab nih, lu yang anak tongkrongan ini, tiba-tiba kayak gila, gue udah ada di sini. Terus lu pegang handphone nggak sih? Nggak. Oke, berarti lu nggak tahu ya apa yang terjadi di luar sini, apa yang orang bicarakan tentang lu kan? Ya mungkin itu alasan lu makanya akhirnya nggak fokus sama itu. Iya. Oke, nah tapi siapa orang pertama yang datang bisa mengunjungi elu? Oke, jadi pada saat itu memang aturan rehab gua hanya keluarga yang bisa mengunjungi. Oh? Ya, di luar keluarga tidak diizinkan. Bukan karena apa-apa, karena waktu itu lagi COVID. Oh iya benar. Jadi pas banget momennya ya. Jadi lagi COVID. Jadi keluarga. Tahun 2021-2023. Jadi kalau ketemu teman lu, misalkan udah lama nih nggak ketemu, awal akhir ketemu lagi, sorry ya Cok, gue nggak bisa ngunjungin soalnya kan COVID. Gitu alasannya. Betul. Dan gue nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Iya. Karena lu udah tua. Satu. Dan yang kedua sebenarnya gini. Karena no offense ya. No offense. Karena pada akhirnya hidup kan berjalan ya. Benar. Dan gue nggak boleh egois untuk memaksa orang untuk peduli sama lu. Karena gue yakin teman-teman gue juga punya masalahnya sendiri. Benar. Jadi gue nggak pernah kayak, dan pada akhirnya kan ini kesalahan gue, dan sebenarnya secara logis kan yang harus menanggung ini ya kita sendiri lah. Kita nggak boleh kayak maksa. Oh kok bilang gini kalian semua nggak perhatiin. Betul. Pick me Jangan banget gak sih? Betul. Oke, gila. Gue agak mind blowing sih ngobrol sama lu. Sosok Coki Pardede yang dari dulu gue udah tahu pintar memang. Dan sangat komedian dengan kalimat-kalimat lugas yang lu suka dan ketawaan lu yang kayak gitu kan. Ternyata lu menilai hidup lu tuh udah nggak lucu-lucuan lagi gitu. Lu menjalinnya dengan sebaik mungkin. Apakah itu karena pelajaran yang udah lu lewatin kemarin?